Puji Tuhan, Om, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya berbagi tentang struktur atau garis besar dari sebuah khotbah tekstual. Ya, khotbah tekstual tentunya juga memiliki pendahuluan isi dan kemudian penutup. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan garis-garis besar baik dalam pendahuluan, isi maupun penutupnya. Yang pertama dalam pendahuluan sebuah khotbah tekstual, yaitu tentunya kita membuka sebuah khotbah dengan menyapa jemaat dengan sebuah salam, kemudian mungkin kita berdoa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kemudian dalam pendahuluan juga kita memperkenalkan diri dan tema dari sebuah khotbah yang akan Bapak Ibu Saudara sampaikan. Yang ketiga dalam pendahuluan ini yaitu membaca ayat Alkitab yang akan Bapak Ibu sampaikan kepada sidang jemaat Tuhan. Kemudian yang keempat, menjelaskan konteks ayat Alkitab yang sudah dibacakan. Yang kelima dalam pendahuluan yaitu menyampaikan sebuah tujuan khotbah dari ayat yang Bapak Ibu angkat untuk disampaikan. Itu dalam pendahuluan. Jadi ada pembuka dengan salam dan doa, kemudian memperkenalkan diri dan tema khotbah, kemudian membacakan ayat Alkitab yang akan dibahas, kemudian menjelaskan konteks ayat Alkitab, kemudian menyampaikan tujuan daripada khotbah tersebut. Dalam isi khotbah tersebut, pada bagian yang pertama yaitu menganalisis ayat Alkitab. Bagaimana cara kita menganalisis ayat Alkitab? Pada bagian pertama itu yaitu mengidentifikasi kata kunci yang penting dalam ayat yang Bapak Ibu Saudara angkat untuk dikhotbahkan. Ya, jadi diidentifikasi kembali kata kunci yang tepat, yang baik untuk Bapak Ibu sampaikan. Ya, jadi perlu analisis yang tepat yang tentunya sesuai dengan pimpinan Roh Kudus bagi Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua pada bagian yang pertama ini yaitu menjelaskan makna kata kunci dari ayat Alkitab yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi kita bisa menjelaskan makna daripada ayat Alkitab tersebut. Yang pertama ini yaitu menganalisis struktur dari ayat Alkitab yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi dianalisis kembali struktur daripada suatu ayat Alkitab agar kita tidak melupakan latar belakangnya, tujuan daripada ayat tersebut. Ya, itu pentingnya menganalisis. Kemudian yang keempat dari bagian yang pertama ini yaitu menemukan tema utama dari ayat Alkitab yang saudara angkat. Jadi membuat tema sesuai tentunya dengan ayat Alkitab yang Bapak Ibu akan sampaikan kepada sidang jemaat Tuhan. Jadi pada bagian yang pertama yaitu menganalisis ayat Alkitab yang akan Bapak Ibu angkat menjadi tema dan akan menjadi isi daripada topik yang akan Bapak Ibu sampaikan kepada sidang jemaat Tuhan. Pada bagian yang kedua dari garis besar dalam membuat suatu struktur khotbah ini yaitu menjelaskan makna dari ayat Alkitab tersebut. Nah, dalam menjelaskan makna dari ayat Alkitab tersebut yaitu Bapak Ibu dapat menjelaskan ayat Alkitab sesuai dengan konteks aslinya. Iya, kadang kita harus membutuhkan buku-buku referensi atau bahkan mungkin lewat alat elektronik yaitu mungkin Wikipedia, Google Search dan lain-lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh menjelaskan makna dari ayat-ayat Alkitab tersebut sesuai dengan konteks aslinya. Jadi bukan membuat suatu asumsi sendiri dalam menjelaskan suatu makna daripada ayat Alkitab. Kemudian yang kedua dari bagian yang kedua ini yaitu menjelaskan makna ayat Alkitab, yaitu jelaskan bagaimana ayat Alkitab itu relevan dengan kehidupan jemaat Tuhan yang Bapak Ibu gembalakan tentunya. Jadi menjelaskan ayat Alkitab yang sesuai dengan
keadaan sidang jemaat di mana Bapak Ibu Saudara melayani. Kemudian yang ketiga, memberikan contoh-contoh dari ayat Alkitab dan kehidupan nyata untuk memperjelas makna daripada ayat Alkitab yang Bapak Ibu sampaikan kepada sidang jemaat Tuhan. Jadi berikan contoh-contoh dari Alkitab tentunya dan kehidupan nyata untuk memperjelas makna dari ayat-ayat Alkitab. Ya, bisa melalui tokoh-tokoh Alkitab, kemudian mungkin bisa dari kesaksian atau kisah hidup Bapak Ibu Saudara yang saudara alami untuk meneguhkan dari penjelasan Bapak Ibu Saudara dalam ayat Alkitab yang Bapak Ibu angkat sebagai tema atau topik akan disampaikan. Kemudian pada bagian yang ketiga, dalam garis besar khotbah tekstual ini, yaitu menerapkan makna ayat Alkitab. Nah, pada bagian yang ketiga ini, Bapak Ibu Saudara menjelaskan kepada sidang jemaat Tuhan bagaimana mereka dapat menerapkan makna ayat Alkitab dalam kehidupan mereka sehari-hari tentunya. Jadi menjelaskan bagaimana sidang jemaat Tuhan dapat menerapkan makna ayat Alkitab itu dalam kehidupan mereka. Kemudian yang kedua, memberikan saran praktis untuk membantu sidang jemaat Tuhan untuk mereka menerapkan makna ayat Alkitab itu tentunya dalam kehidupan mereka. Kemudian yang ketiga, dari bagian yang ketiga ini, memberikan dorongan dan semangat kepada sidang jemaat Tuhan untuk menerapkan makna dari ayat Alkitab yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi dari isi ketiga hal ini yang menjadi bagian-bagian yang penting dalam sebuah isi khotbah tekstual yang harus kita pahami dan harus kita simak dengan baik. Kemudian yang terakhir yaitu penutup. Nah, tentunya di dalam penutup dari sebuah khotbah tekstual, Bapak Ibu Saudara harus meringkas poin-poin penting atau poin-poin utama dari sebuah khotbah yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi, khotbah yang Bapak Ibu sampaikan itu dapat terstruktur dengan baik dan pesan yang disampaikan itu tersampaikan kepada sidang jemaat Tuhan. Kemudian yang kedua dalam penutup yaitu menyampaikan seruan kepada jemaat untuk bertindak dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga yaitu menutup khotbah dengan doa dan berkat Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ini yang mungkin bisa saya bagikan pada kesempatan ini, yaitu garis besar sebuah khotbah tekstual yang tentunya harapan kita semua kita bisa menjadi hamba-hamba Tuhan yang tentunya boleh dipakai oleh Allah. Seperti yang saya katakan dalam video yang sebelumnya, bagian Tuhan adalah mengurapi kita, tapi bagian kita yaitu untuk membuat suatu khotbah yang baik sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, tidak menyimpang dari firman Tuhan, bukan hanya sekedar menarik, terstruktur, bagus, tetapi benar-benar memberkati sidang jemaat Tuhan yang Bapak Ibu Saudara layani di setiap pengembalaan kita atau dimanapun kita melayani Tuhan. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama belajar dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Shalom.